Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada pembelajaran 3 sampai dengan 4, subtema 2, tema 3G. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Pembelajaran 3, teknologi produksi sandang. Seiring dengan kebutuhan sandang yang meningkat, teknologi produksi juga mengalami kemajuan. Dahulu, produksi sandang dilakukan dengan sederhana. Kebutuhan sandang dipenuhi sendiri menggunakan alat tenun sederhana. Kini, pakaian dihasilkan di pabrik yang menggunakan mesin modern. Proses pembuatan pakaian dimulai dari pemintalan benang. Serat dari bahan alami maupun buatan dikumpulkan. Serat tersebut dipintal untuk membentuk benang. Dahulu digunakan roda pemintal. Serat kain disisir dan dirapikan. Setelah itu, benang dipilin dan digulung menggunakan tangan. Kini, benang dipintal menggunakan mesin secara otomatis. Benang yang sudah jadi kemudian ditenun sehingga dihasilkan kain. Benang direntangkan dan dianyam menggunakan alat tenun. Penenun bahan menggunakan alat sambil duduk. Selanjutnya diciptakan alat tenun otomatis yang bisa menenun kain dalam waktu cepat dan kain lebih panjang. Di pabrik, pembuatan kain dilakukan dengan mesin otomatis yang menghasilkan gulungan besar kain. Kain yang sudah jadi siap dijahit menjadi pakaian. Mula-mula dibuat pola pakaian terlebih dahulu. Kain dipotong-potong sesuai pola. Pola disusun dan dijahit hingga membentuk pakaian. Dahulu proses menjahit pakaian dilakukan menggunakan tangan. Setelah itu digunakan mesin jahit manual yang digerakkan dengan kaki. Kini digunakan mesin jahit modern yang digerakkan dengan bantuan listrik. Tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari cerita di atas. Ayo mengamati. Bangun simetris adalah bangun yang mempunyai simetri lipat. Bekas lipatan pada bangun tersebut merupakan sumbu simetri. Amati gambar berikut. Gambar pertama simetris. Gambar kedua tidak simetris. Bangun datar memiliki simetri lipat jika pertama dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Ketiga, memiliki sumbu simetri. Ayo berlatih. Tentukan banyak simetri lipat pada bangun berikut. Perhatikan gambar ya. Dan tentukan garis titik-titiknya. Pembelajaran 4. Kegunaan pakaian. Setiap hari kita menggunakan pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia. Pakaian memiliki peran yang sangat penting. Pakaian sangat bermanfaat bagi pemakainya. Pakaian yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, kegunaan pakaian tersebut juga beragam. Kegunaan pakaian yang pertama adalah untuk menutupi dan melindungi tubuh. Pakaian yang kita kenakan dapat menunjukkan kesopanan. Pakaian juga melindungi kita dari terik sinar matahari, angin, hujan, dan udara dingin. Di tempat dengan iklim tertentu diperlukan pakaian khusus, misalnya saat musim dingin. Kegunaan pakaian selanjutnya adalah untuk menunjukkan identitas pemakainya. Misalnya, beberapa jenis pakaian lebih cocok digunakan perempuan, misalnya rok. Pakaian juga menunjukkan pekerjaan pemakainya. Sebagai contoh, pelajar mengenakan seragam sekolah. Tentara mengenakan pakaian militer. Seorang dokter mengenakan jas dokter. Selain itu, di Indonesia terdapat pakaian adat yang menunjukkan suku bangsa. Pakaian yang digunakan hendaknya sesuai dengan kegunaannya. Apapun jenis pakaian yang kita kenakan, sebaiknya kamu menjaganya dengan baik. Berhati-hati ketika mengenakannya agar tidak mudah rusak. Setelah digunakan, pakaian juga harus dicuci dan dibersihkan. Tentukan kalimat utama dari cerita di atas. Nina dan teman-temannya memiliki keragaman atau kegemaran membaca buku. Mereka sering menghabiskan waktu untuk membaca buku bersama. Meskipun mereka memiliki kegemaran terhadap buku yang berbeda-beda, namun mereka tetap berteman dengan baik. Mereka tetap bermain bersama dengan rukun. Di kelas Nina akan diadakan acara menampilkan pakaian sesuai pekerjaan. Setiap siswa bebas menentukan pekerjaan yang diperankan. Pada hari yang ditentukan,
Setiap siswa mengenakan pakaian sesuai dengan peran pekerjaan yang dipilihnya. Lina memilih menjadi guru, Deli memilih menjadi dokter, Tony memilih menjadi polisi, Made memilih menjadi arsitek. A. Apakah mereka memerlukan kerjasama agar acara dapat berlangsung dengan baik? Sebutkan contoh kerjasamanya. B. Apakah mereka memerlukan sikap saling menghargai agar acara dapat berlangsung dengan baik? C. Sebutkan contoh sikap saling menghargai seperti apa yang diperlukan. Demikian pembelajaran 3 sampai dengan 4 kali ini. Let's close our lesson by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.